Kemudian inilah alat dan bahan untuk membuat pohon pete kita berbuah sepanjang tahun ya. Nah, barulah setelah itu Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berjumpa kembali dengan Bos Terong Channel, info ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Channel ini dibangun untuk membahas berbagai macam info ragam pertanian ya, yang ada di seluruh Nusantara ya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membudidayakan pete ya teman-teman. Dan video kali ini saya menjelaskan agar tanaman pete itu berbuah sepanjang tahun. Kemudian bahan apa saja dan caranya bagaimana, simak terus videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan share, like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Oke, baiklah teman-teman, budidaya tanaman pete memang sangat menjanjikan ya, karena memang di negara kita Indonesia tanaman pete itu akan sangat tumbuh subur ya. Tetapi ada hal yang kemudian menyebabkan kenapa pete tersebut kadang-kadang tidak berbuah ataupun berbuah tidak lebat. Oleh karenanya video ini dirilis spesial untuk para petani yang memiliki tanaman pete, agar caranya bagaimana supaya tanaman pete yang teman-teman miliki berbuah lebat sepanjang tahun. Simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. kemudian inilah alat dan bahan untuk membuat pohon pete kita berbuah sepanjang tahun ya, berbuah lebat sepanjang tahun. Yang pertama kita menggunakan ini dia ya. Ini adalah kawat tembaga ya teman-teman. Ini kawat tembaga. Jadi kawat tembaga ini bisa disesuaikan untuk pohon petenya yang berdiameter besar, silahkan menggunakan kawat tembaga yang lebih besar ya teman-teman. Karena kawat tembaga ini ukurannya bermacam-macam tergantung pohon pete yang teman-teman miliki ya teman-teman. Karena idealnya untuk pohon pete itu biasanya 5 tahun sudah berbuah ya teman-teman. Dan kemudian kita menggunakan tang, kita menggunakan gergaji ya teman-teman, dan kita menggunakan ini dia ya teman-teman, betadin ya, sebagai bahan untuk agar pohon petenya berbuah lebat ya teman-teman. Dan terakhir kita menggunakan ini dia ya, micin atau penyedap rasa untuk membuat pohon pete kita berbuah lebat. Oke, langsung kita praktekkan ke pohon pete yang kita miliki ya teman-teman. Inilah pohon pete yang saya miliki ya. Kita ukur saja ya, diperkirakan dari bawah, dari permukaan tanah ke atas ini diperkirakan antara 1 meter atau 90 cm ya. Jadi kita langsung gergaji saja seperti ini ya, gergaji seperti ini ya, seperti ini. Jangan sampai kena kayunya ya. Jadi kita hanya di tengah kulitnya saja ya, karena terus ya. Barulah setelah itu ya teman-teman, ini kan sudah ada ya sisa dari bekas gergajinya ini. Barulah kita menggunakan kawatnya ya. Jadi ini dia ya, jangan menggunakan kawat seperti ini. Kita khusus menggunakan kawat tembaga seperti ini ya teman-teman. Jadi kita langsung saja diikat ya, diikatkan ke pohon pete yang kita miliki ya teman-teman. Nah seperti ini, seperti ini, bisa teman-teman simak. Barulah kita menggunakan tangnya ya teman-teman.
Nah, seperti ini. Tarik saja sampai kuat, teman-teman. Nah, bisa teman-teman simak. Jadi dia pas ya, teman-teman. Dia pas, ukurannya pas. Nah, ini kan kalau seperti ini ya, ini kan bekas gergajinya seperti ini ya, gergajinya. No, dia masuk. Kemudian ini adalah sisa yang tahun kemarin ya. Ini saya sudah melakukannya sisa yang tahun kemarin. Ya. Jadi penjelasannya ya teman-teman. Jadi nanti kan sirkulasi itu untuk akar itu menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Kemudian diserap ya melalui batang ya. Melalui batang dibawa ke atas dan kemudian sirkulasinya dialirkan ke kulit ya, dialirkan ke kulit ini, ke kulit dan dialirkan lagi ke dalam tanah, begitu ya untuk sirkulasinya. Sehingga kalau kita menggunakan kawat tembaga seperti ini, maka sirkulasi tersebut yang dari atas akan mengalir lagi ke tanah itu kita hambat di sini, kita potong di sini dan nantinya dia akan balik lagi ke atas dan kemudian akan menjadi buah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya teman-teman, biasanya untuk akar itu sendiri ya, akar itu sendiri untuk pohon pete itu dia tidak memiliki akar yang akar tunggang ke bawah ya. Dia biasanya 90 cm itu hanya tertanam di dalam tanah ya, 90 cm akar itu ditanam di dalam tanah sehingga tidak ada jangkar atau akar yang jauh menancap ke dasar tanah ya, seperti itu untuk pohon pete. Karena idealnya biasanya kalau pohon pete itu akarnya seperti ini, dia timbul seperti ini, maka buah itu cenderung akan ada lebat di akar yang tampak seperti ini ya teman-teman. Jadi usahakan untuk pohon pete jangan sampai si batang ini dia tertimbun tanah ya, tertimbun tanah yang banyak. Itulah yang kemudian menyebabkan pohon pete ini tidak berbuah lebat ya teman-teman. Nah kemudian kalau sudah seperti ini, kita sudah pasang kawatnya seperti ini, kita langsung ke alat berikutnya ya teman-teman, atau ke bahan berikutnya. Ini dia ya teman-teman, ini adalah betadinnya. Ini sebetulnya untuk penutup lukanya saja ya teman-teman. Kita langsung taruh di sini seperti ini ya, taruh di sini seperti ini. Ini sebagai penutup lukanya. Lakukan ini sampai selesai ya teman-teman, agar nanti sisa goresan gergaji yang kita lakukan ini tertutup kembali ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Lakukan hal yang sama sampai selesai dari sisa potongan gergaji tersebut ya teman-teman. Nah kemudian kenapa pohon pete dengan menggunakan kawat tembaga ini bisa berbuah lebat? Dan nanti pohon pete ini karena tembaga itu sebagaimana yang kita ketahui, tembaga itu memiliki kandungan magnesium, yang memang kandungan magnesium itu sangat dibutuhkan sekali oleh berbagai macam jenis tanaman ya teman-teman. Dan ini kawat tembaga ini 1 tahun atau 2 tahun dia akan hilang ya teman-teman. Dia akan terjadi korosif dan terserap oleh pohon pete ini ya teman-teman. Lain halnya dengan kawat tembaga seperti ini ya teman-teman. Kalau ini digunakan di sini dia tidak akan habis ya teman-teman. Tapi kalau kawat tembaga seperti ini dia akan habis terserap oleh pohon pete yang kita miliki ya teman-teman. Ini sebagai contoh yang tahun kemarin ya. Ini tahun kemarin saya tanam di sini. Ini biasa teman-teman simak ya. Tuh dia sudah habis ya teman-teman. Tidak ada. Tidak ada di sini. Ini malah justru dia tumbuh benjolan seperti ini karena ini sebagai cadangan makanan ya, cadangan makanan dan himpitan sebagaimana yang tadi saya jelaskan, bahwa agar unsur hara itu kembali ke atas dan dijadikan buah ya teman-teman. Dan untuk Ajinomotonya ya teman-teman, untuk micinnya seperti ini bisa teman-teman lakukan setiap 3 bulan sekali atau 100 hari sekali ya teman-teman, dengan cara agar petainya selalu berbuah lebat.
kita langsung taburkan saja di akar seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman simak ya. Tanpa melakukan pemupukan rutin pun, baik menggunakan NPK atau kotoran hewan, petai kalau sudah seperti ini ya, dengan cara yang saya lakukan seperti ini, maka petai ini akan selalu berbuah lebat sepanjang tahun ya teman-teman. Ini nantinya akan tertimbun ya oleh kulit ini, dan dia nantinya akan hilang ya, terjadi korosif, habis dijadikan unsur hara yang dibutuhkan untuk buah petai ya teman-teman. Dan ini sekarang kita melakukan pemanenan petai ya. Kita langsung petik saja. Yuk. Ya, ini dia hasilnya ya teman-teman. Ini adalah berkat daripada cara yang saya lakukan ya, dengan menggunakan kawat tembaga seperti ini setiap tahun ya. Dan ini petai yang kita hasilkan ya teman-teman. Teman-teman simak ya, buahnya memang bagus seperti ini.